Belajar adalah aktivitas yang tak kenal henti, dan belajar kita bisa menggunakan berbagai macam metode, berbagai macam pendekatan, dan juga berbagai macam media. Salah satunya adalah menggunakan media video atau film. Nah, ngomong-ngomong belajar dari film, saya teringat dengan salah satu film yang dibintangi oleh mendiang Robin Williams, yaitu The Patch Adam, di mana dalam film ini beliau itu berperan sebagai salah seorang dokter. Ada sebuah bagian yang sampai dengan saat ini seringkali menjadi pembelajaran dan sering disampaikan juga di kelas-kelas pelatihan saya, khususnya yang bertemakan mengenai komunikasi. Yaitu pada saat Dr. Patch Adam ini diminta untuk, atau lebih tepatnya adalah ketika beliau sedang membantu salah seorang pasiennya yang bernama Rudy, yang dia ini punya fobia atau ketakutan berlebih dengan hewan yang namanya tupai. Nah, untuk lengkapnya seperti apa kisahnya, silakan nanti rekan-rekan bisa mencari berbagai macam sumber ya untuk menonton film dalam versi lengkapnya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah ada sebuah pembelajaran yang cukup menarik dari bagaimana seorang Dr. Patch Adam yang diperankan oleh Robin Williams ini membantu pasiennya yang memang pada saat itu dia duduknya gelisah ketika ditanya, saya mau ke toilet. Nah, Dr. Patch Adam pertama kali menyampaikan atau mempersuasi si pasiennya tersebut supaya dia mau ke toilet dengan pendekatan logika. Yang kurang lebih kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalimatnya seperti ini. Kalau kamu mau ke toilet, silakan. Jaraknya hanya sekian ratus meter dari tempat kamu sekarang, dari tempat tidurnya dia saat itu ya, dia duduk. Nah, kemudian dia menyampaikan, nggak mungkin. Kenapa? Karena di sekeliling kita ini banyak yang namanya tupai. Kemudian, Dr. Patch Adam ini kembali mempersuasi dengan pendekatan rasional atau pendekatan logisnya. Yaitu apa? Dengan menanyakan, memang apa sih yang kamu takutkan dari tupai? Memang apa yang mau diambil oleh tupai itu dari kamu? Dan bahkan dia masuk ke aspek atau unsur data. Di bagian mana? Di bagian pada saat si Dr. Patch Adam ini menyampaikan bahwa asal kamu tahu Rudy, bahwa dalam urutan predator, squirrel atau tupai itu merupakan hewan terjinak ya, setelah siput dan anak ayam kalau saya nggak salah, kalimat seperti itu. Tapi apakah si pasien ini langsung tiba-tiba, oh iya betul juga ya, saya kalau gitu nggak usah takut deh? Sayangnya di bagian film tersebut tidak, dia tetap masih mengalami yang namanya ketakutan. Lalu seketika berubah ketika Dr. Patch Adam ini masuk ke dalam pemikiran si pasiennya tersebut yang bernama Rudy. Yaitu apa? Oh, dia punya ketakutan terhadap yang namanya tupai, maka ketika dia hadir di sana, dia akan memposisikan bahwa dia adalah orang yang sama. Yaitu apa? Sama-sama melihat tupai. Nah, sebuah gesture atau gerakan tubuh yang akhirnya memberikan kesan bahwa si dokter ini memberikan dukungan buat si pasiennya, yaitu dengan apa? Ketika dia membentuk posisi tangan seperti ini. Nah, ternyata punya kesepakatan yang sama bahwa gerakan inilah gerakan seperti punya pistol. Nah, lalu Dr. Patch Adam mulai dengan gestur seperti ini, seolah-olah sedang menembakkan tupai-tupai yang menakuti si pasien ini yang bernama Rudy. Tembak-tembak segala macam, tapi masih belum berani dengan dalih tupainya masih banyak. Alhasil, si Dr. Patch Adam ini membalik ranjang atau tempat tidurnya dan meminta si Rudy untuk sama-sama berlindung di balik ya. Jadi seperti membuat benteng atau barikade. Dan kemudian langsung si Dr. Patch Adam membentuk postur seperti ini. Nah, dan seketika si pasien tersebut langsung bilang, wow, basoka. Nah, kemudian ada unsur partisipatif yang dilakukan oleh Dr. Patch Adam. Yaitu apa? Ketika dia menyebutkan dengan kata, silakan isi basoka ini. Begitu basoka, tunjukkan gesture bahwa dia sedang menembakkan basoka, bahwa semua tupai-tupai sudah mati. Si Dr. Patch Adam ini tidak meminta si pasien yang bernama Rudy ini untuk lari ke toilet. Tapi apa? Antisipasi, daripada nanti dia masih ketakutan, maka dia duluan deh yang lari dengan meneriakkan kata, ayo kita segera ke sana. Kemudian berlari dan diikuti oleh pasiennya, dan menjelang pintu toilet atau pintu kamar mandi, Dr. Patch Adam agak menepi dan silakan
memberikan jalan kepada si pasien tersebut untuk masuk. Nah, ini merupakan pembelajaran yang sangat menarik rekan-rekan semua, bahwa ternyata betul adanya sebuah ungkapan yang menyebutkan bahwa jadilah seorang komunikator yang fleksibel. Ketika kita berinteraksi dengan seseorang dan ada keinginan kita untuk mempengaruhi orang lain, yang pertama, kalau memang disentuh dari sisi logikanya nggak masuk dari rasional juga, maka kita bisa sentuh dari sisi yang lain atau yang berbeda. Nah, tapi ada sebuah teknik yang dilakukan oleh Dr. P.S. Adam di sini, yaitu apa? Yaitu dia mulai dengan yang namanya membangun kesamaan terlebih dahulu. Apa kesamaannya? Sama-sama posisikan bahwa dirinya adalah orang yang juga memiliki fobia yang sama, itu dengan tupai. Walaupun ketika membangun kesamaan bukan berarti kita menjadi orang tersebut. Ya. Jadi kesamaan itu bisa beragam, bisa kesamaan bahasa, kesamaan aksen, kesamaan bahasa tubuh, juga bisa membangun kedekatan dengan menyamakan pemikiran. Terima kasih dan sukses selalu buat Anda semuanya.